Dan terima kasih atas kehadiran kalian pada kegiatan pembelajaran kali ini. Senang sekali dan Bapak Guru bisa menjumpai kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dulu dengan berdoa. Saya minta sekian dari Alvena. Silakan untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita semua berdiri untuk memulai doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sama-sama Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kami, dan jangan masukkan kami ke dalam bahaya, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Ya, silakan dulu. Terima kasih Alvena telah memimpin kita dalam doa pembukaan. Ya, anak-anak, ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Flavisita. Ada Dewi. Flavisita ini kenapa dia tidak hadir? Sakit. Anak-anak, kita doakan bersama semoga mereka lekas sembuh supaya nanti bisa berkumpul kembali bersama dengan kita di dalam ruangan ini untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Ya, anak-anak, silakan siapkan bahan-bahannya, buku, ballpoint, dan hal-hal lain yang perlu untuk kita bisa mengikuti kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan baik. Ya. Sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita, anak-anak, ayo kita berdiri semua. Kita mengawalinya dulu dengan menyanyikan lagu wajib nasional yang judulnya Syukur.
kembali. Jadi anak-anak, ini merupakan wujud cinta kita terhadap bangsa dan negara kita ini. Ya, selanjutnya anak-anak, Bapak Guru ingin bertanya dulu, anak-anak masih ingat dengan materi yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Masih. Materi apa itu anak-anak? Perdagangan internasional. Materi tentang Perdagangan internasional. di mana perdagangan kemarin itu merupakan kerjasama antar negara. Ya, baik. Pak Guru ingin bertanya kembali anak-anak. Coba perhatikan buku tas yang kalian gunakan itu. Ya, menurut kalian apakah itu berasal dari Indonesia? Ya, ya. Jelas itu merupakan barang yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia. Apakah bahan baku pembuatan tas atau buku ini berasal dari Indonesia? Ya. Ya, bagus. Ya, baik anak-anak, materi yang kita pelajari pada pagi hari ini itu adalah materi tentang ekonomi kreatif. Ya, ekonomi kreatif. Di dalam kegiatan ini nanti kita akan mempelajari materi tentang ekonomi kreatif. Ya. Tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya, anak-anak coba perhatikan di dalam. Tujuannya itu adalah melalui model pembelajaran program based learning, peserta didik diharapkan dapat, silakan anak-anak baca, Menjelaskan pengertian ekonomi kreatif dengan tepat. Menganalisis sektor ekonomi kreatif dengan benar. Itu dua tujuan dari pembelajaran yang akan kita lakukan pada siang pagi hari ini. Langkah dari kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya, sebentar Bapak Guru akan menayangkan video berkaitan dengan hasil kreativitas ya anak-anak sekolah di salah satu sekolah di Indonesia. Kemudian Bapak Guru juga akan menayangkan beberapa gambar nanti berkaitan dengan gambar-gambar hasil kerajinan tangan atau kreativitas masyarakat Indonesia yang sudah mendunia atau sudah terkenal di seluruh dunia. Ya. Kemudian nanti anak-anak akan melakukan diskusi di dalam kelompok yang seperti pada pertemuan sebelumnya. Anak-anak melakukan diskusi nanti, kemudian mempresentasikan hasil diskusi kalian dari masing-masing kelompok. Yang terakhir nanti kita melakukan kesimpulan bersama terhadap materi yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi anak-anak coba perhatikan ya. Ini video berkaitan dengan contoh dari kreativitas anak-anak dalam kegiatan pembelajaran. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan belajar tentang materi mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, materi ini adalah materi untuk kelas 9 semester 2. Sudah siap belajar? Ayo kita mulai. Nah, sebelum kita mulai, coba murid-murid Bu Guru, adakah sudah yang tahu apa itu kreativitas? Iya, kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata.
yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Nah, gagasan kreatif itu sangat diperlukan dalam kegiatan ekonomi. Nah, menurut Ibu, kira-kira kenapa ya seperti itu? Adakah yang tahu? Nah, jadi jawabannya adalah karena gagasan ini membuat para pelaku ekonomi bisa memunculkan suatu ide yang inovatif yang akhirnya dapat menjadi pendorong dalam meningkatkan kegiatan ekonomi. Nah, di sini juga peranan wirausahawan juga mampu membuka lapangan kerja baru sehingga dapat membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran. Nah, kali ini Ibu mencoba untuk mengajak murid-murid Ibu guru kelas 9 di SMPN Satapiatanjo untuk praktek kegiatan ekonomi kreatif. Nah, ayo kita mulai. Kami dari kelas 9 mendapatkan tugas IPS untuk membuat ekonomi kreatif dari potensi dan lingkungan sekitar. Nah, ini dia hasil karya dari siswa-siswi kelas 9 di SMPN Satapiatanjo. Mari bersama-sama kita lihat. Saya membuat dari kehidupan dan seni. Kami membuat dasar dinding yang terbuat dalam biji-bijian. Ya, anak-anak itu tadi video berkaitan dengan contoh kreativitas anak-anak di salah satu sekolah di Indonesia. Kalau Bapak Guru lihat tadi hasil karya mereka, ya ada juga yang pernah kita lakukan di sekolah ini. Betul atau tidak? Betul. Tadi namanya kreativitas. Selanjutnya anak-anak coba perhatikan ya gambar yang ada di dalam. Ya. Perhatikan gambarnya. Gambar pertama, ya. Anak-anak coba baca di keterangannya itu. Keramik. Berikut pembelajaran gerak. Selanjutnya coba anak-anak perhatikan. Ya. Gambar yang pertama itu apa anak-anak? Yang kedua? Ya, maaf bukan kain, kain. Ya, kain batik.
itu merupakan contoh beberapa ya kreativitas orang Indonesia yang sudah mendunia, dalam arti sudah terkenal sampai ke negara ya, ke negara lain ya. Di mana hasil karya-karya kita sungguh sangat luar biasa sungguh sangat luar biasa. Kalau anak-anak lihat di gambar tadi ya, hasilnya bagus sekali ya. Mulai dari anyaman bambu, mulai dari ukiran kayu sampai para bayang ya. Dan juga tidak lepas dari itu ada kain songke yang dihasilkan oleh masyarakat Manggarai kita sendiri ya, yang sudah mendunia. Baik anak-anak, selanjutnya anak-anak silakan anak-anak melakukan diskusi. Jadi ada LKPD, anak-anak melakukan diskusi bersama di dalam kelompok ya. Silakan anak-anak mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD ini. Nah, ini ada beberapa gambar atau bentuk-bentuk gambar berkaitan dengan ekonomi kreatif untuk anak-anak bisa nanti memberikan jawaban yang sebanyak-banyaknya terhadap materi yang kita diskusikan pada pagi hari ini. Ya, baik anak-anak yang duduk di paling depan, tolong oper bangkunya dia menghadap mukanya ke belakang. Anak-anak kalau ada hal yang berupa api tolong ditanya. Kemudian jangan lupa manfaatkan HP Anda atau HP kalian untuk melihat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada.
Aku diskusinya 25 menit sehingga tolong diskusinya dipercepat untuk bisa menjawab semua soal-soal yang ada di dalam berita ini. Jangan lupa tulis nama kelompok dan juga nama anggota-anggota kelompok di dalamnya.
Kelompok 3 dan 4 sudah? Sudah. Ya. Kalau sudah, baik, anak-anak, kita akan ke presentasi diskusi. Sebelum kita ke sana, ayo anak-anak kita semua berdiri. Bapak Guru ingin mengecek apakah anak-anak masih semangat, masih konsentrasi atau belum. Ya. Siap? Siap. Anak-anak, pegang telinga, pegang hidung. Anak-anak, pegang rambut. Anak-anak, pegang ikut pegang. Pegang bibir. Ya. Terima kasih. Anak-anak masih semangat ya. Anak masih semangat? Masih. Semangat? Masih. Baik, silakan duduk. Ya. Baik anak-anak, selanjutnya kita masuk pada presentasi hasil diskusi. Saya persilakan kepada kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya. Saya minta, Pak Guru minta yang diwakilkan untuk membaca untuk berdiri, kemudian anggota kelompok lain menyiapkan ya jawaban ketika ada pertanyaan yang dilontarkan oleh kelompok lain. Oleh karena itu bagi kelompok lain juga, ya, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4, tolong mendengarkan secara saksama materi yang dipaparkan oleh kelompok 1. Ya, untuk kelompok 1 saya silakan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Guru. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Nomor 2, mana yang lebih dibutuhkan oleh seorang yang akan membuka usaha, modal atau kreativitas?
Jawaban, dua-duanya. Karena jika seorang hanya memiliki modal tanpa kreativitas, maka modal tersebut akan habis dengan sendirinya tanpa menghasilkan untung. Di mana modal itu sendiri memberikan dukungan finansial untuk memulai dan menjalankan bisnis. Sementara kreativitas membantu menciptakan ide-ide unik dan inovatif yang dapat membedakan bisnis kita dari yang lain. Oleh karena itu, modal dan kreativitas memiliki hubungan serta peran yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Dari teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya. Ya, mungkin ada pertanyaan. Ya, silakan kelompok 3. Apakah orang yang memiliki kreativitas di dalam dirinya mampu meningkatkan ekonominya? Ya, karena menurut kelompok kami, kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan atau menciptakan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif yang ada sebelumnya. Sudah? Mungkin ada kelompok lain yang bisa memberikan pertanyaan kepada kelompok 1? Ada? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Mari kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya, kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kalian. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Guru. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal yang pertama, apa yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha agar produksi yang dihasilkan disukai masyarakat? Jawaban, yang pertama, menjaga kualitas produk. Yang kedua, memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen. Yang ketiga, produk harus inovatif. Yang keempat, jeli terhadap peluang. Yang kelima, strategi promosi yang efektif. Yang keenam, memperhatikan selera pasar. Yang ketujuh, lihat apa yang menjadi kebutuhan konsumen dan dipenuhi kebutuhan tersebut. Yang kedelapan, pengusaha harus mampu fokus terkait usaha yang dimilikinya. Yang kesembilan, memberikan harga yang wajar. Yang kesepuluh, pastikan sopan dan jujur kepada masyarakat atau pembeli. Terapkan sikap profesionalis dalam bisnis dan lebih menonjol dari para pesaing lainnya. Nomor 2, mana yang lebih dibutuhkan oleh seorang yang akan membuka usaha, modal atau kreativitas? Jawaban, dalam membuka suatu usaha, kreativitas dan modal sama-sama memiliki peran yang penting dan sama-sama lebih dibutuhkan oleh seorang yang akan membuka usaha. Mengapa demikian? Karena modal dapat membantu memulai usaha dan menjalankan usaha tersebut. Tanpa modal, kita tidak bisa memulai usaha dengan baik. Sedangkan kreativitas dapat membantu meningkatkan profit atau keuntungan dan memikat pelanggan. Di dalam membuka usaha juga, kita harus lebih kreatif karena kita pasti akan menghadapi pesaing yang ketat. Dapat disimpulkan bahwa modal dan kreatif sama-sama lebih dibutuhkan dalam membuka suatu usaha. Sekian presentasi dari kelompok kami. Dari teman-teman kelompok lain mungkin ada yang ingin bertanya. Ya, silakan. Mungkin ada kelompok lain yang ingin bertanya kepada kelompok 2. Ya, kelompok 4, silakan. Sebutkan hasil kreativitas masyarakat yang berdampak pada peningkatan sumber daya manusia. Adapun hasil kreativitas tersebut yaitu kain songke yang ditenun oleh orang Ambaleda. Yang kedua, kursi yang terbuat dari rotan. Yang ketiga, ikat. Yang keempat, kain batik. Dan kerajinan-kerajinan lainnya yang terbuat dari alat. Ya, mungkin ada dari kelompok 2 ingin menambahkan jawabannya atau kelompok 1. Silakan. Ya. Contohnya keranjang-keranjang yang dibuat dari bahan rotan dan bambu. Ya, mungkin ada lagi. Silakan. Kelompok 2. Mungkin ada? Tidak ada. Ya. Selanjutnya kelompok lain mungkin ada pertanyaan lagi untuk kelompok 2. Tidak ada. Tidak ada. Ya. Baik. Kalau tidak ada, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Sekali lagi, mari kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya, kelompok 3, silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Selamat pagi teman-teman.
Selamat pagi. Pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal nomor 1, bagaimana hubungan antara ekonomi kreatif dengan industri kreatif? Ekonomi kreatif merupakan sebuah konsep baru dalam perekonomian dengan menggabungkan antara kreativitas manusia dengan pengetahuan berupa informasi untuk menghasilkan barang atau jasa. Sedangkan industri kreatif berperan penting terhadap kemajuan ekonomi kreatif yang berjalan dengan sebuah negara. Ekonomi kreatif merupakan proses pembuatan produk atau jasa, sementara industri kreatif merupakan bentuk proses bisnisnya. Ekonomi kreatif terdiri dari berbagai bidang. Contoh paling mudah ekonomi kreatif antara lain musik, fotografi, film, animasi, busana, seni rupa, desain, dan sebagainya. Meskipun saling berkaitan, hubungan antara ekonomi kreatif dan industri kreatif punya perbedaan tersendiri. Ekonomi kreatif berfokus pada aktivitas ekonomi yang bergandengan dengan inovasi dan kreasi. Sedangkan industri kreatif lebih banyak mengandalkan aspek manajemen bisnis. Nomor 2, bagaimana prospek industri kreatif tersebut bagi peningkatan ekspor Indonesia ke negara lain? Jawab, prospek industri kreatif sangat baik bagi peningkatan ekspor Indonesia ke negara lain. Industri kreatif seperti desain grafis, animasi, fashion, dan produk digital memiliki permintaan yang tinggi di pasar global dan dapat membantu meningkatkan ekspor Indonesia. Selain itu, industri kreatif juga memiliki potensi untuk menghasilkan devisa dan membantu mengurangi defisit perdagangan Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah dan industri harus bekerja sama untuk mempromosikan dan meningkatkan daya saing produk kreatif Indonesia di pasar internasional. Itu saja presentasi dari kami. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya. Ya, mungkin ada kelompok lain. Silakan. Coba sebutkan kebutuhan dasar dalam kegiatan ekonomi kreatif. Menurut kelompok kami, kebutuhan dasar dalam kegiatan ekonomi kreatif itu adalah modal dan kreatif. Modal digunakan untuk mendorong perkembangan usaha, sedangkan kreativitas merupakan sesuatu yang dapat menghasilkan sesuatu yang baru. Ya, mungkin ada lagi? Atau mungkin ada pertanyaan lanjutan dari kelompok 1? Ada? Kelompok 2? Tidak ada? Kelompok 4? Tidak ada. Ya. Baik, kalau begitu terima kasih kepada kelompok 3 yang telah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Mari kita berikan aplaus. Yang terakhir presentasi dari kelompok 4. Silakan kelompok 4 untuk presentasikan hasil diskusinya. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Guru. Di Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertanyaan nomor 1, bagaimana hubungan antara ekonomi kreatif dengan industri kreatif? Jawabannya, hubungan ekonomi kreatif dengan industri kreatif adalah industri kreatif merupakan bagian dari ekonomi kreatif, di mana industri kreatif menghasilkan produk yang membutuhkan aktivitas yang biasanya mengusur nilai budaya dan dilakukan sebagai kegiatan ekonomi. Karya kreatif memiliki daya tarik universal karena bisa diterima oleh siapapun serta dapat menjadi jembatan untuk membangun kepercayaan, pemahaman, dan penerima lintas budaya. Selain itu juga, jumlah penduduk yang banyak dan potensi sumber daya budaya yang beraneka ragam dapat dijadikan sebagai modal untuk membangun industri kreatif. Pertanyaan nomor 2, bagaimana prospek industri kreatif tersebut bagi peningkatan ekspor Indonesia ke negara lain? Jawabannya, prospek industri kreatif sangat baik bagi peningkatan ekspor Indonesia ke negara lain.
Industri kreatif seperti desain grafis, animasi, fashion, dan produk digital yang memiliki permintaan yang sangat tinggi di pasar global dan dapat membantu peningkatan ekspor Indonesia. Selain itu, industri kreatif juga memiliki potensi untuk menghasilkan devisa dan membantu mengurangi defisit perdagangan Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah dan industri harus bekerjasama untuk mempromosikan dan meningkatkan daya saing produk kreatif Indonesia di pasar internasional. Teman-teman, terima kasih telah berkesempatan. Sekian presentasi kelompok kami. Mungkin ada yang ingin bertanya? Ya, terima kasih kepada kelompok 4 telah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain. Silakan. Ya, kelompok 4. Bagaimana upaya yang dilakukan agar hasil karya kita dapat diketahui banyak orang? Ya, silakan kelompok 4 menjawab. Menurut kelompok kami, supaya kerajinan dapat diketahui banyak orang, kita dapat mempromosikan di dalam media-media sosial, contohnya YouTube, Facebook, dan media sosial lainnya. Ya, benar. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari kelompok 4. Ya, tidak ada. Ya, terima kasih kepada kelompok 4. Silakan duduk kembali. Ya, anak-anak, terima kasih kepada kalian semua yang telah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Mari kita berikan aplaus untuk kita semua. Anak-anak, apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini? Apa saja? Ayo, silakan. Contoh-contoh kreativitas. Contoh-contoh kreativitas, apa lagi? Hubungan antara ekonomi kreatif dan industri kreatif. Ya, apa lagi? Hubungan antara modal dan kreativitas. Hubungan antara modal dan kreativitas. Baik, anak-anak, coba sebutkan beberapa contoh dari kegiatan ekonomi kreatif yang anak-anak ketahui atau aspek-aspeknya apa saja. Silakan. Periklanan, apa lagi? Ayo, silakan. Ya, apa lagi? Musik, video, apa lagi? Seni pertunjukan. Apa lagi? Ya, apa lagi? Desain dan fashion. Coba tidak boleh membuku, coba perhatikan ke sini. Apa lagi? Desain, apa lagi? Fashion, kerajinan. Ya. Kalau begitu, anak-anak, coba kamu jelaskan apa yang dimaksudkan dengan kreatif. Ayo, silakan. Kreatif adalah kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan hal baru. Ya, kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Anak-anak, apakah modal itu sangat penting dalam kegiatan ekonomi kreatif? Ya. Ya. Coba ada yang bisa berikan alasan mengapa modal itu sangat penting dalam kegiatan ekonomi kreatif? Ayo. Karena modal adalah satu kegiatan untuk mendorong usaha. Modal merupakan sesuatu yang dapat meningkatkan atau mendorong usaha. Walaupun kita punya kreatif dalam diri kita, tapi kalau tidak memiliki modal, ya, pasti tidak akan berjalan dengan ya. Baik, anak-anak, ada yang belum anak-anak pahami dari materi hari ini? Sudah paham. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya anak-anak, silakan anak-anak menutup buku. Ya. Kita mengerjakan soal yang telah disediakan. Ya. Anak-anak harus bisa menjawab beberapa pertanyaan yang telah disediakan. Ya. Pertanyaannya, silakan anak-anak tulis.
Ya, yang di depan bisa mukanya ke depan lagi, yang di bagian depan. Nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan ekonomi kreatif. Apa yang dimaksudkan dengan ekonomi kreatif? Sudah. Yang kedua, sebutkan Aceh. Kenapa? Tidak dapat poin. Ini. Mana poin? Bukan di depan. Mungkin ada yang mau poin. Coba kasih ke temannya dulu. Ada? Ya, nomor 2. Sebutkan 4 subsektor ekonomi kreatif. Sebutkan 14 subsektor ekonomi kreatif. Sudah? Ya. Anak-anak silakan bekerja sendiri-sendiri. Kamu geser ke sini. Supaya tidak berbunyi. Sudah. Yang sudah sebentar tolong
Karena nanti pemeriksaannya akan diukur ke teman lain, teman yang berada di sampingnya. Asik, sudah. Ya, kita menunggu teman yang satu ini. Karena dia tadi lupa membawa bukuin. Atau bukunya tadi kita habis. Kita habis. Sudah? Belum? Ya, silakan tukar lembar jawabannya ke teman yang ada di sampingnya. Yang ini bisa kebakar. Ayo, ayo. Ya. Sudah? Sudah.
Silakan memeriksa hasil pekerjaan dari teman kalian yang ada di hasil. Pertanyaan pertama tadi, jelaskan pengertian dari ekonomi kreatif. Ya, dan jawabannya pengembangan konsep yang berlandaskan sumber aset kreatif yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan potensi ekonomi. Ya. Ya. Jawaban nomor 2 terdiri dari 14 subsektor. Coba perhatikan di situ. Pertama itu periklanan, sudah. Arsitektur, pasar barang seni, kerajinan, desain, fashion atau fashion, video, sudah. Permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, televisi dan radio, riset dan pengembangan. Yang menjawab semua pertanyaan nomor 2 itu poinnya. Kalau benar semua berapa? 10 atau 100 toh? Ya. Jadi karena kalian menjawab semua, kalau menjawab semua itu total skornya itu 75. Ya, yang nomor 1 itu 25. Ya. Sudah? Mana namanya? Ini. Ya. Ayo silakan ditumpuk. Bapak Guru mau lihat hasil nilainya? Silakan. Ya, dibuka. Jangan lupa tadi tulis nama. Tulis nama. Silakan dari belakang biar itu saja. Iya. Baik. Anak-anak coba dengar hasil kerjaan kalian. Angela Nadia 80. Ya, mari kita berikan aplaus untuk Angela Nadia. Ini Natalia Sarah 100. Betania Novena Serani 80. Jessica Putri 85. Irfani Yana Manu 80. Safira Delaniense 80. Apena Tres Putra 80. Maria Rani 85. Afitana Imelda 85. Setiani Linda 90. Ini. Ya, Celi. Jangan tulis nama. Celi 85. Dan yang terakhir
Aurelia Alvena 90. Sekali lagi, mari kita berikan aplaus untuk kita semua. Pencapaian kita dalam kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, anak-anak, kita perhatikan ke depan. Ini ada beberapa rangkuman materi yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Ya. Ya. Pertama itu adalah ekonomi kreatif atau konsep ekonomi kreatif. Ya, di mana pengertiannya itu adalah pengertian dari kreativitas, kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan sebelumnya. Itu menurut Supriyadi tahun 2021. Ya, nanti anak-anak bisa melihatnya juga di internet. Ya, jadi kemampuan seorang untuk melahirkan sesuatu yang baru. Dalam setiap kegiatan ekonomi diperlukan suatu pemikiran yang kreatif yang dapat membantu alternatif tindakan. Ya. Nah, ya. Konsep ekonomi kreatif ya digunakan dalam desain untuk mengacu pada ya Impres nomor 6 tahun 2009 era ekonomi baru yang mengintensifkan pemanfaatan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan pada ide dan stock of knowledge dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonomi yang menghasilkan 14 produk kreatif yang seperti anak-anak sudah sebutkan tadi. Berikut klaster sebagaimana tercantum dalam Impres nomor 6 tahun 2029. Perekonomian mengalami transformasi yang tadinya berbasis sumber daya alam diikuti menjadi berbasis sumber daya manusia. Peningkatan dari pemanfaatan sumber daya alam oleh sumber daya manusia. Pengertian ekonomi kreatif. Coba anak-anak baca bersama. Ekonomi kreatif merupakan pengembangan konsep yang berlandaskan sumber aset kreatif yang dapat mampu meningkatkan pertumbuhan potensi ekonomi. Jumlah penduduk yang banyak dan potensi sumber daya budaya yang beraneka ragam dapat dijadikan sebagai modal untuk mengembangkan industri kreatif. Kekayaan potensi seni budaya dari berbagai daerah sebagai potensi untuk menyambut industri kreatif. Ya, selanjutnya ya. Ekonomi kreatif ini meliputi ya ini 4 subsektornya tadi, 12 subsektor. Periklanan, ya periklanan di sampingnya itu ada gambar advance price, ya arsitektur. Bagaimana seorang arsitek ya merancang sebuah bangunan. Kalau kita lihat itu bangunannya lengkung, ya itu hebatnya arsitek. Berikut pasar barang seni, ya ukiran dari kayu seperti yang ada dalam buku yang dipegang oleh anak-anak tadi. Ya, selanjutnya, ya ini ada kerajinan. Kalau kita lihat di situ ada kerajinan sepeda terbuat dari rotan, ya. Desain. Berikutnya fashion. Ya, di situ ada gambar putra putri Manggarai sedang mempromosikan kain tenun adat Manggarai atau kain tokek. Ya. Video, film dan fotografi, kemudian permainan interaktif atau game. Ya, kemudian musik. Ya, di situ ada beberapa macam musik termasuk angklung. Ya, dan juga
alat musik yang lain ya. Selanjutnya ya, jadi seni pertunjukan yaitu gambar topeng Bali ya. Penerbitan dan percetakan surat kabar, terus layanan komputer dan peranti lunak ya. Di sampingnya itu merupakan contoh-contohnya ya. Ya, televisi dan radio, kemudian riset dan pengembangan ya. Yang terakhir ini sudah selesai ya. Terima kasih. Jadi itu beberapa rangkuman materi yang telah kita pelajari bersama pada siang hari ini ya. Baik anak-anak, ini merupakan refleksi anak-anak terhadap kegiatan pembelajaran pada siang hari ini. Bapak Guru ingin bertanya kepada kalian, apa kelebihan dari kegiatan yang kita lakukan pada hari ini? Kelebihannya ya, dalam arti ya, iya, bagus. Apalagi kalau kekurangannya, mungkin ada kekurangan yang anak-anak lihat dari kegiatan pembelajaran hari ini. Ada atau tidak ada? Tidak. Baik, berikut. Jika kalian belum mengerti berkaitan dengan materi yang dipelajari, ya, kepada siapa kalian nanti akan bertanya? Kepada Bapak Guru. Kepada Bapak Guru. atau dengan apa lagi? Cara apa lagi? Bisa menggunakan internet. Ya, bagus. Berikut, jika diminta untuk menilai dengan menggunakan ya bintang berapakah yang kalian berikan untuk kegiatan pembelajaran kita pada hari ini? 9. 10. Bintang 5 itu tertinggi kalau dalam bintang. Bintang 5, 4, 3, 2, 1. Bintang berapa? Bintang 5. Ya. Terima kasih untuk penilaian anak-anak terhadap kegiatan pembelajaran kita hari ini. Bapak Guru berharap ya anak-anak juga dapat mengikuti kegiatan pembelajaran di kemudian hari dengan penuh semangat. Setuju? Setuju. Baik. Tugas anak-anak untuk dikerjakan di rumah. Anak-anak silakan pelajari materi yang sama. Silakan pelajari materi sama tentang ekonomi kreatif, mengarah kepada hubungan antara ekonomi kreatif dengan industri kreatif. Ya, silakan ditulis untuk nanti anak-anak bisa belajar di rumah. Dan terakhir, peningkatan ekonomi kreatif itu materinya. Nah, saya ulangi, materinya itu bagaimana hubungan antara ekonomi kreatif dengan industri kreatif. Yang kedua, peningkatan ekonomi kreatif. Ya, itu tugas rumah. Nah, sekaligus materi itu nanti akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini, kita semua Bapak Guru mengundang untuk berdiri. Kita kembali mengakhiri kegiatan kita dengan berdoa. Silakan Asenas untuk memimpin kita dalam doa untuk pulang. Marilah kita saling berdoa dan membaca dalam doa kepada Tuhan. Tuhan kami telah melakukan kami mohon dijauhkan dari sekarang perjalanan hingga kami selamat sampai kita tujuan. Kalau Tuhan kami puji hari esok dan segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Terima kasih kepada Senat yang telah memimpin doa sebelum kita pulang. Anak-anak silakan boleh meninggalkan rumah ini. Jangan lupa buku, ballpoint dan juga peralatan pembelajaran kalian. Silakan.